Beliau adalah Ustadz Haji Zulfikar Ali Akbar SEMM yang kini berusia 50 tahun. Beliau kelahiran Banjarmasin pada tanggal 11 Februari tahun 1972. Kecil dan tumbuh besar di Banjarmasin dan kemudian memutuskan untuk ke Kapuas pada tahun 1995. Kini mempunyai 3 putra dan 2 putri. Ustadz Zul, begitu sapaan akrab beliau, adalah salah satu pelopor pendirian Yayasan Islam Al-Amin Kapuas pada tahun 1996. Selain sebagai pengusaha, beliau juga merupakan penggagas ide kemasyarakatan seperti LTK, IKADI, Betang Quran, Al-Mulk dan An-Nahl. Untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, mari kita simak obrolan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Amin TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya Diah Catur Utami akan membahas atau berbincang langsung dengan salah satu tokoh di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Beliau ini adalah salah satu pendiri Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, dan mungkin pemirsa ataupun sahabat Al-Amin TV sekalian sudah tidak asing dengan beliau, khususnya yang masyarakat Kapuas. Beliau ini adalah Ustadz Zulfikar Ali Akbar. Nah, untuk mengenal lebih dekat atau lebih jauh tentang Ustadz Zulfikar ini, mari kita akan berbincang-bincang ya sedikit untuk sambil bercanda atau santai dengan beliau. Ya, kita langsung saja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ustadz, ini kesibukannya sekarang apa ya Ustadz ya? Sibukan saya sekarang ngomong cucu, MC. Oh, ngomong cucu. Cucu. Ya, alhamdulillah. Ini Ustadz sekarang udah kaya ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Iya. Cucunya sudah berapa Ustadz? Ada 5. Alhamdulillah, ternyata mau sudah 5. mau 6. Mau 6. Alhamdulillah ya. Nggak terasa ya Ustadz ya. Padahal kalau ini Ustadz sebenarnya masih muda ya, tapi alhamdulillah sudah punya 6 cucu. Ini supaya sahabat Al-Amin TV juga lebih mengenal. Kalau biasanya kan taunya cuma di kalender nih Ustadz ya, oh ada gambar atau fotonya Ustadz Zulfikar Ali Akbar, tapi mungkin nggak terlalu mengenal secara lebih dekat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ngobrol aja sih Ustadz, maksudnya supaya supaya lebih kenal seperti itu. Nah, Ustadz Zulfikar ini adalah salah satu pendiri atau muassis Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Nah, pada saat itu yayasan didirikan pada tahun 1996. Nah, kalau sekarang tahun 2022, pada saat itu berarti Ustadz masih muda ya Ustadz ya? Masih 24 tahun. Masya Allah, 24 tahun sudah punya keinginan untuk mendirikan yayasan Ustadz. Ya. Itu gimana cerita awal mulanya Ustadz sehingga terbentuknya atau berdirilah Yayasan Islam Al-Amin Kapuas? Sebenarnya saya terinspirasi sama ini, Akes Sumanjaya Beliau itu pendiri Yayasan Jayabaya. Jayabaya. Jakarta. Dan kebetulan saya kuliah di situ. Oh. Beliau itu 21 tahun malah. 21 tahun. Bikin yayasan itu. Iya, Masya Allah. Nah, kemudian saya kuliah di situ. Kemudian belum lulus saya sudah diminta bapak saya. Saya sudah kerja di satu instansi waktu di Jakarta. Sama bapak saya ditawarin nerusin usaha beliau, belajar lah. Jadi 95 saya masuk sini, masuk Kapuas. 95 Kapuas. Aslinya sebenarnya mana Ustadz? Aslinya Banjarmasin. Oh, aslinya Banjarmasin, kemudian pindah ke Kapuas. Saya SD, SMP di Banjarmasin, SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta, 8 tahun di Jakarta, pulang ke sini langsung. Langsung ke Kapuas? Langsung Kapuas. Sebelumnya saya nikah dulu. Oh, berarti pada saat itu sudah menikah ya? Sudah nikah. Oh, iya. Makanya ketika bicara Al-Amin itu juga tidak lepas dari tokoh-tokoh perempuannya sebenarnya. Oh, begitu. Yeah. Ya, ada istrinya Pak Sepa. Oh, Dokter Santi. Maaf, bukan ya? Bukan. Istrinya Dokter Sepa itu siapa ya? Beliau dokter juga. Dokter Anda. Kemudian istrinya Pak Ato, istrinya Pak Anggoro, istrinya Pak Heri, itu mereka juga terlibat sebenarnya. Cuman ya hidden lah. Ya kan. Jadi waktu itu ketika memang kita biasanya Jakarta itu kan bikin pengajian ya. Bikin pengajian. Jadi ustadz-ustadz Jakarta itu ketika kita tahu mau pulang, dia udah diamanahkan, nanti antum sana kalian bikin yayasan. Waktu itu sudah dikasih amanah seperti itu. Jadi ketika kita ketemu di sini,
kita bikin pengajian. Jadi saya, Dr. Sepa, Pak Atok, Pak Heri, Pak Anggoro itu bikin pengajian. Banyak lagi ustadz yang lain di sini. Ustadz Larham, Ustadz yang memang asli Kapuas gitu ya? Yang ada di sini. Oh, yang ada di Kapuas. Ada di Kapuas, banyak waktu itu. Nah, kemudian 95 awal pertengahan saya masuk, Agustus saya masuk sini. Jadi sampai 95 akhir itu kita masih wacana-wacana saja. Ya. Kemudian ada yang setuju, ada yang tidak setuju, teman-teman pengajian, ada yang tidak setuju karena waktu itu kan diharuskan memakai satu alat pemaksaan waktu itu. Jadi yang mau saja udah. Jadi kita cuma berlima menghadap ke notaris di Tamil Bungai waktu itu. Dalam rangka mau mendirikan yayasan. Saiful Hardi waktu itu, almarhum. Jadi nekat aja, karena waktu memang amanah dari ustadz-ustadz kita di Jakarta, kemudian ke sini ketemu komunitasnya, kita bikin. Jadi kalau ukhuwah itu 94 bikinnya, Alamin 96. Nah, habis Alamin tuh baru Al-Futuah di Barabai, kemudian banyak lagi di Banjarbaru segala macam. Jadi memang setelah Banjarmasin kita, Pak Dr. Sepa itu juga pendiri juga di ukhuwah itu sebenarnya. Oh, Masya Allah, itu memang ini ya salah satu Bintis. juga. Ya. Awal saya itu ketika datang 95 tuh sudah settle ininya, sudah ada yayasannya ukhuwah. Makanya Pak Sepa kemudian kita bikin lagi aja di Kapuas. Waktu itu Ustaz Suyani beliau ke Alabiu. Jadi saya pernah ketemu sekali aja dengan beliau di Palingkau. Itu beliau ke Alabiu. Bikin ada amanah pondok pesantren Al Ihsan di Alabiu itu. Ya, itu jadi awalnya seperti itu. Jadi komitmen kita, kemudian juga ada amanah dari para ustadz kita yang di Jakarta. Harus kita, karena dakwah ini harus punya lembaga resmi. Waktu itu memang zaman ini ya, zaman pemerintah Orde Baru, waktu itu kita tuh ada istilah OTB. Apa itu, Ustaz? Organisasi tanpa bentuk. Oh, organisasi tanpa bentuk. Oh, iya. Jadi khawatirnya kita diacak-acak lah, karena kita tidak punya legal formal. Di bagaimanapun juga dakwahnya kan harus tetap dapat lindungan. Nah, kalau kita legal, terdaftar di Kemenhumkam waktu itu kan, Departemen Kehakiman waktu itu, ya kita aman. Ya, itu ininya arahan dari ustadz kita di Jakarta, harus punya legal formal, seperti itu ininya, amanahnya. Gitu ininya awalnya tuh. Baik, berarti memang awalnya tuh pengajian, kemudian inisiasi untuk membuat atau mendirikan yayasan, karena memang harus punya tempat seperti itu ya. Harus punya wadah yang legal. Iya, punya wadah yang legal seperti itu. Tahun 96 ya, berarti saya masih segini, Ustaz sudah luar biasa ya. Baik. Nah, sebagai salah satu pendiri nih Ustadz, pada saat itu posisi Ustadz atau jabatan Ustadz di yayasan itu sebagai apa? Pak Atok. Oh saya waktu itu anggota saja. Saya memang tidak muncul di mana-mana, memang saya tidak mau muncul. Begitu ya, sampai sekarang ya. Makanya pada kesempatan ini kita ingin memunculkan, karena selama ini terkenalnya hanya di kalender seperti itu, atau namanya saja yang disebut begitu ya. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk mengenal lebih dekat gitu. Jadi ya posisinya sebagai anggota. Tapi Ustaz mungkin paling muda atau ada yang lebih muda? Paling muda, Masya Allah ya. Saya anak bawang, makanya enggak ini. Makanya tidak dimunculkan. Dan memang mungkin tabiat saya seperti itu. Saya memang tidak mau muncul, dan hanya di belakang layar saja. Tapi alhamdulillah nih, Masya Allah, kontribusinya juga sangat luar biasa gitu ya. Iya. Nah, tahun 96 kemudian kegiatan awalnya kan masih pengajian. Kemudian kegiatan utamanya sebenarnya pada saat itu, apakah sudah ada rencana untuk mendirikan lembaga pendidikan atau masih sebenarnya yang penting jalan aja dulu gitu, Ustaz? Ada. Keinginan kita tuh kan waktu itu ukhuwah itu bikin sekolahan. Jadi kita sebenarnya terpacu, cuman SDM kita kurang. Jadi akhirnya kita cuman bikin lembaga dakwah. Jadi kita menyediakan khotib dan khotib Jumat dan khotib Idul Adha, Idul Fitri. Jadi kita justru kita tidak mainnya tidak di selat. Oh gitu.
Habis itu kita ke Palingkau, Tatas, Jauh ya? Anjir, kemudian Pangkuh, Pulang Pisau kan waktu itu masih wilayah Kabupaten Kapuas juga. Iya. Kita ke Pulang Pisau, pokoknya keliling itu. Karena memang seperti itu ini kita. Karena kalau kita muncul di Selat, kita dianggap tidak ada apa-apanya. Karena waktu itu kan sudah ada Babu Salam, sudah ada Islamiyah waktu itu. Jadi kita munculnya di pinggir dulu. Habis, jadi orang-orang itu kemudian yang kita tahu dengan kita, nyari kita. Oh iya. Nyari kita ke Selat nih. Oke. Di mana ya Yayasan Al-Amin? Mereka nanyanya ke pasar. Jadi orang pasar itu tahunnya itu dari orang yang bertanya, bukan kita yang ngasih tahu. Jadi mereka mau nyari khatib misalnya. Waktu itu kan belum ada HP. Iya benar. Pada saat itu jalan juga masih rusak ya Ustaz. Iya. Bukan rusak, maksudnya infrastrukturnya juga belum seperti sekarang ya. Iya. Speed ya Ustaz ya. Jadi orang itu nyari dari misalnya dari Pangkuh. Kayaknya mau ngadain acara tablik kabar misalnya. Mau ngundang Yayasan Al-Amin. Ini kan nanyanya ke pasar. Dibilangin sama pasar. Pasar juga nggak tahu kan asalnya. Nggak tahu. Di mana tuh Yayasan Al-Amin? Baru tuh katanya. Nama kelamaan mereka ada kenal segala macam. Itu yang di Jalan Mawar katanya. Oh jadi waktu itu Yayasan Islam Al-Amin base camp-nya atau itunya di Jalan Mawar. rumah Ustadz sendiri ya? Iya. Oh Masya Allah. Oke. Jalan Mawar habis itu karena kurang habis itu kebakaran 97. Nah, habis itu pindah ke rumah Pak Atok ininya di Patrumbi di Ciliriwut situ. Itu juga nggak lama. Itu rumah saya dibangun, balik lagi ke situ. Nah, pada saat itu kan tahun 96 infrastrukturnya masih belum seperti sekarang. Akses utama maksudnya jalan utamanya itu hanya melalui speedboat gitu ya. Betul. Kemudian panggilan maksudnya ada panggilan atau misalnya diminta untuk mendatangi atau khotibnya di Pangko atau misalnya di Tatas, Palingkau dan itu lumayan jauh. Nah, pada saat itu karena yayasan masih fokusnya di dakwah, mohon maaf Ustaz nih. Yayasan dalam membiayai kegiatan tersebut itu seperti apa Ustaz? Doktrinnya itu dari Ustadz Sepa itu sundukuna jujubuna. Dompet kami adalah biaya kami. Jadi jadi kita kesana kemari itu dompet kita. Gitu ya? Lu yayasan misalnya perlu ini mobilisasi dana, kita bikin aja list. Udah seadanya. Iuran juga nggak ada, iuran tetapnya nggak ada. Pokoknya sundukuna jujubuna. Jadi dompet kami adalah pengeluaran kami. Jadi seapa di dompet keluarin gitu. Masya Allah, luar biasa berarti ini perjuangan mendirikan Yayasan Islam Al-Amin itu ternyata seperti itu perjuangannya ya. Kita hanya tahu karena kita generasinya sudah nggak apa-apa. Seperti itu ya. Tapi ini bukan ria ya, tapi mau gitu. Jadi Dokter kan, gitu. ya benar Ustadz, karena kan maksudnya masyarakat atau sahabat Al-Amin TV kan nggak tahu, karena tahunya sudah sekarang Al-Amin sudah besar seperti itu. Kalau ternyata perjuangannya itu dari Masya Allah, ya dari pendiri itu sangat luar biasa ya. Ya. Ya awal untuk lembaga dakwah, kemudian tahun 99 tahun awalnya itu untuk dakwah ya Mas Ustaz ya. Kemudian baru ada rencana untuk mendirikan lembaga pendidikan. Nah pada saat itu kenapa kok mendirikannya itu MA atau Madrasah Aliyah kemudian letaknya di Palingkau Ustaz? Ya, jadi begini. Waktu itu Ustaz Suryani itu beliau di Alabiu. Oh iya tadi ya. Jadi beliau kan tidak terlibat ketika pendirian itu. Kalian beliau di sana dari 95 sampai 9 awal kalau nggak salah. 95 akhir 96 awal beliau ke Alabiu. Itu sampai 2 tahun beliau di sana. 97, 98 lah mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Itu kemudian kita ini mencari gimana nih manggil Ustadz nih, Ustadz Suryani. Oh, supaya kembali lagi ke sini seperti itu ya. Nah, kebetulan kita diskusikan dengan mertua beliau, Pak Haji Almarhum Haji Hamdan, dan beliau, udah itu tanah saya pakai buat pondok. Oh, yang sekarang menjadi pondok. Nah, kita bangun itu 2 lokal saja. 1 ruang guru, 1 ruang kelas. Sebelumnya kita numpang di Nur Hidayah. Wah, itu kita pernah sampai 2 semester. Jadi saya ngajar situ dari sini ke sana. Ini jangan cerita jalan seperti ini. Jalannya kalau mobil aja itu kalau selisihan mesti ngalah 1. Belum lagi kalau hujan segala macam. Jadi saya ngajar itu ke numpang kelas, 1 kelas itu.
Angkatan pertama itu masih numpang. 1 semester apa 2 semester itu. Jadi saya ngajar itu sambil ditanyain sama orang Nurul Hidayahnya itu. Itu beliau tuh ngajar apa ngelucu katanya. Saya ngajar ekonomi. Jadi sebentar, wow ketawa. Sebentar, ketawa lagi. Tuh ngajar apa ngelucu katanya. Tuh ngajar apa melawak tuh katanya. Habis itu kita terganggu juga kan. Kebetulan Haji Hamdan waktu itu beliau ada rezeki, udah Almin bangun aja. Jadi beliau tuh tim pro bangunan beliau, punya tanah beliau. Jadi 2 kelas, jadi tahun kedua tuh sudah pindah. Tahun kedua sudah pindah ke situ, jadi tiga lokal waktu itu, kelas 1 kelas 2 sama ruang guru kita bikin 3 lokal. Nah kemudian Ustadz balik, kan Ustadz jadi pengasuhnya, dibikin ke rumah di seberangnya itu, rumah Ustadz yang itu, rumah Ustadz Syani. Kemudian kita bingung lagi nih masalah penggajian. Oh gitu ya. Masalah penggajian guru. Makanya kemudian guru-gurunya itu adalah para pencipta Al-Amin di sini. Oh, para pendiri termasuk ya Ustadz ya? Termasuk pendiri ya. Waktu itu Pak Sepo sudah balik ke Jakarta. 9. Jadi ketika kita bikin tuh Ustadz Sepo nggak ada. Oh, belum ada. Sudah pulang. Madrasah. Beliau 98 kalau nggak salah. Tanggal 97 98. Jadi kemudian Pak Atok jadi ketua menggantikan. Nah, kemudian sekretarisnya Pak Arianto. Oh, Pak Arianto. Ya, sekarang masih menjadi pengawas. Ya. Kemudian bendaharanya? Bendaharanya tuh saya waktu itu. Iya, akhirnya. Jadi waktu itu Pak Ari ngajar, Pak Ato ngajar, Pak Anggoro ngajar, Pak Heri ngajar. Saya juga ngajar. Karena nggak dibayar. Oh. Kalau kita pakai guru orang lain kan mesti bayar tuh. Belum tentu orang rela berkorban kan, bukan sukarela. Kalau dia suka dia rela kan. Kalau dia suka Jadi, dia rela. Ya kemudian konsentrasi di usaha. Alhamdulillah bisa kita menggaji guru. Gaji guru dari SPP siswa segala macam. Jadi waktu itu belum mondok dulu ininya, cuman ruang kelas aja. Jadi kemudian sampai 2002 apa 2004 kita bikin TK. Karena di sana sudah settle kan. Dibikin TK di sini. TK Al-Amin. TK Al-Amin itu angkatan pertama itu anaknya Pak Jumatil, anak saya angkatan pertamanya itu. Nah, kemudian habis itu kita masih menggunakan numpang di Masjid Alisan. Oh iya. Nah, dulu 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian kita pindah ke Jalan Barito. Nah itu juga berbarengan dengan kita bikin sanawiyahnya. Sanawiyah yang di Palingkau. Oh, Sanawiyah Palingkau. Itu sudah mulai banyak tuh perhatian masyarakat untuk mensekolahkan anaknya di sana. Okay. Jadi mulai itu juga kita bikin tempat nginap mereka. Sebagian. Oh. Jadi 2004 ya. Nah, bukan. 2003 nggak salah. 2003 2002 lah. Kita bikin TK itu. Tapi setelah yang angkatan pertama lulus TK besar, kita belum bisa bikin SD. Oh iya. Jadi 1 tahun itu kosong. Berarti jaraknya 1 tahun dari TK lulusan TK mau mendirikan SD. Baru mendirikan SD. Jadi studi bandingnya itu ke Ukhuwah kita. Ke Ukhuwah. Alhamdulillah mereka mau ngajarin kita bikin sekolahan, kemudian pendanaan segala macam. Dan kita numpang itu. Jadi kalau Alisa di TK itu 2 tahun di Alisan, kemudian sekarang waktu itu numpang di PGRI di Jalan Barito. Jadi seperti itu kondisinya. Memang setelah pendirian Madrasah Aliyah, kemudian baru TK. ke TK ya, kemudian nanti setelah TK berbarengan dengan Madrasah Sanawiyah. Ya. Nah pada saat itu ketika Ustadz diminta oleh Ustadz Suryani untuk berhenti menjadi pengajar ya waktu itu ya, pengajar di sana. Nah, kemudian Ustadz fokus di bendahara, kemudian juga salah satu donatur begitu ya ceritanya Ustadz itu ya? Enggak, saya cuma mencarikan saja. Oh, mencarikan saja. Beda ya Ustadz ya? Iya, kebetulan kan saya orang pasar. Iya. Jadi
saya temuin pedagang-pedagang besar. Oh, begitu. Ya. Nih, ada yayasan nih. Punya siapa? Ya punya Ulun. Ya. Misalnya kan dulu pengusaha gitu ya. Pedagang. Iya. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu kan abah saya masih hidup juga. Jadi nama abah itu juga saya jual. Punyanya anak Haji Fahmi. Nah, seperti itu. Ya. Tapi saya sama sekali tidak. Jadi saya cuma ngasih amplopnya, ngasih proposalnya, nanti yang ngambil orang lain. Gitu. Karena waktu itu sebagian teman-teman kita kan kayak Pak Anggoro segala macam itu juga bikin toko kan. Jadi mereka ceking ke pasar gitu. Jadi mereka yang ngambil itunya, ngambil amplopnya. Saya cuma ngasih saja. Masya Allah ya. Ternyata perjalanannya begitu berliku-liku nih Yayasan Islam Alamin Kapuas. Dulu kan dia pedagang nih. Berarti kan usaha-usahanya. Misalnya kayak gini nih apa nih? Apa? Usaha pian kan nih? Usaha bocah. Iya. Nah, Pak Zulfikar ini sebenarnya juga terkenal sebagai pengusaha kalau di Kapuas. Salah satunya ini adalah pedagang. Nah, ini adalah ini ya salah satu usahanya Ustadz Zulfikar, dan juga ini di tempat ini sekarang ini Depot Kanika ya. Ini adalah salah satu bentuk usahanya dari Ustadz Zulfikar ini. Jadi nanti sahabat Alamin TV boleh deh kapan-kapan datang ke Depot Kanika. Promo. Ya. Ini sekalian promosi loh Ustadz ya. Supaya kenal, oh ternyata salah satu pendiri Yayasan Islam Alamin Kapuas punya usaha juga di Kemarin ada orang beli di sini. Gitu? Si Abu anak SD usia 5 tahun. Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ibunya pakai mobil jemput anak dari sekolahan. Ambil sini beli nasi goreng kambing. Tunggu saya lagi jaga. Tunggu ya saya bilang. Ya. Bangnya bapak dulu kan? Iya. Ya Pak. Dia jalan duduk situ. Kok ada kalender Alamin Oh, katanya? ada kalender Alamin. Kok ada yang jual gitu ya? Kok kamu tahu Alamin? Saya di SDIT Pak. Oh, sekolahnya. Kelas berapa? Kelas 5. Kemarin kamu tampil nggak yang di City Mall? Tampil Pak saya juga. Kamu yang mana? Saya yang di belakang tuh Pak, yang nyanyi itu, yang pakai bahasa Inggris itu. Oh, Ya. yang lagu terakhir seperti Ya, itu. yang pada nangis tuh orang tuanya. Oh, iya. Kamu di mananya? Saya di belakang karena emang agak gede badannya. Iya. Jadi kalender itu jadi Iya. tahu dia. Memang benar, jadi kalau misalnya orang melihatnya taunya kan cuma lewat kalender gitu ya, sebenarnya mana sih Ustadz Zulfikar, kecuali kalau misalnya memang yang sudah lama kenal antum ya sebagai, maksudnya nggak asing lagi dengan kemudian nggak kenal mana sih Ustadz Zulfikar. Nah seperti ini, nah ini jadi beliau memang low profile gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Beliau memang jarang untuk tampil ya, kecuali memang kita paksa. Nah seperti sekarang ini ya. Selain sebagai pengusaha, antum juga maksudnya terkenal, maksudnya dikenal dengan ya penggagas ide kemasyarakatan Ustadz, ya kan? Misalnya salah satu selain Al-Amin ya, antum kan masih aktif di lembaga dakwah Kalimantan LDK ya, IKADI juga. Kemudian juga salah satu inisiator boleh dikatakan seperti itu, penggagas Betang Quran. Kemudian sekarang yang sekarang masih lumayan masih Malaysia juga Al-Muf juga seperti itu. Nah, saya ini tertarik sebenarnya Ustadz ya. Maksudnya antum memang basicnya awalnya dulu kan ketika sekolah, kemudian dari Ustadznya diminta untuk mendirikan yayasan, kemudian sebenarnya juga seorang pengusaha gitu ya. Kemudian tapi alhamdulillah Ustadz juga sebagai penggagas yaitu ide kemasyarakatan. Kemudian sekarang juga masih aktif gitu ya Ustadz. Bisa diceritakan Ustadz kegiatannya antum yang seperti itu? Iya. Jadi memang kita pengajian itu mungkin mendarah daging ya kita ya. Oh, iya. Jadi kita bikin pengajian, terus saya kumpulin tuh anak-anak muda yang ada ASN, ada pedagang besar, ada macam-macam lah. Iya, Ada ininya, ada pedagang, ada pokoknya semuanya. Saya bikin kelompok pengajian. Jadi saya bikin pengajian itu tidak bahas fikih wudu, tidak fikih sholat enggak. Saya fikih tijaroh, fikih jual beli. Oh, fikih. Nah, jadi mereka seneng. Wah, saya bilang ini kelamaan kita nih pengajian begini, kita bikin lembaga yuk. Ya, kita bikin Betang Quran. Oh iya. Sebelumnya kita memang sudah mengirim, jadi lulusan Aliyah Alamin tuh,
2004 atau 2004 sudah kita kirim ke Jawa lah. Untuk belajar, untuk jadi angkatan pertama tuh Ustadz Gatot. Ustadz Gatot. Itu yang pertama. Belum habis itu Ustadz Agus. Ya, berarti Ustadz ini adalah ya intinya Ustadz Agus yang sekarang jadi ketua yayasan juga dulu pernah menjadi maksudnya diinisiasi untuk belajar ke Jakarta oleh Ustadz Zulfikar. Karena saya melihat saya melihat kalau cuman di Kapuas saja nanti wawasannya kan kayak katak dalam tempurung. Oh iya benar. Jadi saya ingin membuka wawasan mereka. Nah habis Agus malah ada si Rumadi dengan Yasin itu dia belum lulus. Kelas 2 aliyah kita suruh kembali lagi ke kelas 1 di Husnul Khotimah. Oh gitu. Ya, jadi mereka memang belajar untuk untuk tahu bagaimana manajemen pondok yang modern. Dan waktu itu kita nggak punya ilmunya. Jadi Romadi sama Yasin itu 3 tahun lagi mereka. Jadi mereka membuang 2 tahun sekolahnya, iya, supaya usianya. Belajar ke lembaga lain. Lembaga yang lebih maju. Husnul Khotimah waktu itu di Kuningan, Jawa Barat. Jadi ke sana mereka. Jadi lagi-lagi itu kita cari lagi donasinya. Jadi uang pasar segala macam tuh ada apa? Teman-teman kita yang di ASN, di dinas, kita titip proposal segala macam, mereka bisa. Jadi setelah Ustadz Agus, Yasin, Romadi, baru kita mulai lagi itu dengan Wildan. Jadi Wildan pulang itu, kita udah nyiapin. Kita bikin Betan Quran. Jadi Wildan datang itu sudah ada Betan Quran. Nah, kelamaan Betan Quran kita bikin ini mesti ada lembaga resminya nih. Nggak cuma kelompok aja, kita bikin An-Naha. An-Naha itu yang di pengajian tadi, kita bikin yayasan namanya An-Naha. Nah kemudian dalam perjalanannya, kemudian Betang memisahkan diri dari An-Naha. Nah kemudian jadi Betang kemudian jadi induknya Al-Muluk. Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi walaupun tidak masalah, ya kita cuma memang melebarkan sayap saja. Nah kemudian saya kemudian setelah 2021 ini berpikir nih, kok lingkungan saya masih itu saja. Itu maksudnya orang pengajian, orang masjid segala macam. Kemudian 2001 akhir itu saya masuk ke Bakers. Oh iya, iya benar. Nah, iya. Hah? Iya. Zulfikar ini kan memang ini ya sebenarnya aktif juga di media sosial. Jadi di Facebooknya Ustadz Zulfikar ini memang beliau aktif untuk mengupload kegiatan beliau. Jadi salah satunya juga bikers ya. Kalau misalnya setelah subuh begitu ya kumpul, nah seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi di Bikers pun saya jadi pendirinya juga. Jadi namanya bukan pendiri, namanya penasehat. Oh penasehat. Nah, jadi itu sama kalau di yayasan pembina. Oh iya. Statusnya. Jadi saya diajak. Saya sudah lama nih mantau di Bagus kegiatan ini. Kemudian saya di satu tempat masjid diajak. Saya masuk, kemudian pas mereka mau bikin lembaga resmi. Nah, masuk saya kemudian diajak jadi pembina. Jadi penasehat. Jadi sekarang saya penasehat di Bakers juga. Tapi sekali lagi saya tidak muncul. Memang yang ketua penasehat tuh ada lagi. Saya cuma anggotanya saja. Padahal sebenarnya inisiatornya, cuma beliau ini memang karena low profile tadi ya, jadi beliau nggak mau muncul ke permukaan seperti itu. Jadi makanya kita harus paksa beliau supaya muncul seperti itu. Waktu di City Mall, itu banyak tuh teman-teman Bakers itu. Iya makanya. Ramai ya. Habis itu saya tidak mengharap apa ya. Habis itu pada sungkan gitu sama saya. Jadi ada sisi negatifnya juga. Oh, ternyata para bikers baru tahu karena Ustadz jadi pembina yayasan. Iya. Padahal mereka bisa bercanda gitu kan. Iya. Habis tahu saya pembina yayasan dialamin, wih, udah takut pada sungkan. Jadi kaku gitu sekarang ini. Allah. Nah, Ustadz sendiri juga salah satu pendiri dan juga sekarang tuh alhamdulillah masih membersamai kami di Masjid di Al-Amin. Nah, kemudian pada saat itu tadi kan diceritakan Ustadz juga sebagai bendahara begitu ya, dan itu sepertinya lumayan lama ya Ustadz jadi bendahara. Paling lama mungkin. Paling lama ya. Ya, ketua boleh berganti, bendahara nggak boleh ganti. Ya, karena
pendirian yayasan ini Ustadz Zulfikar salah satu bendahara yang memang lumayan lama dari beberapa generasi Ustadz masih tetap bendahara. Jadi memang alhamdulillah dipercaya sekali karena beliau selain jadi bendahara ya boleh dikatakan beliau juga donaturnya Al-Amin sebenarnya, walaupun dalam tanda kutip beliau sering tidak muncul seperti itu ya. Saya berhenti itu ketika ada Ustaz ini jadi anggota dewan. Oh iya. Karena sebagian penghasilan beliau itu masuk ke Al-Amin waktu itu. Jadi saya tinggalkan ya juga untuk regenerasi kan. Kalau saya kelamaan nanti saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya mundurkan diri dari bendahara dan betul waktu itu ada undang-undang baru yang waktu zaman Bu Awal ya ketuanya. Jadi kita bikin bikin yayasan, bukan bikin baru sih, cuman mendaftar baru yayasannya. Nah itu saya pergantian nama ya. Iya. Pada waktu itu cuma Yayasan Islam Al-Amin, kemudian ada tambahan Yayasan Islam Al-Amin Kapuas seperti itu ya. Karena keharusan yayasan itu harus mendaftar lagi, daftar ulang itu namanya. Nah bikin Yayasan Al-Amin itu banyak namanya, jadi harus ada Islam Kapuas. Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Itu ceritanya. Habis itu saya tidak lagi jadi bendahara. Setelah itu, ya kalau nggak salah, itu kondisinya. Iya, berarti lumayan lama memang beliau menjadi bendahara. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa beliau ini sekarang kegiatannya ngomong cucu gitu ya, boleh dikatakan seperti MC, itu ya? MC. Oh, MC gitu ya, kerennya Jadi MC ngomong cucu seperti itu. Nah, Ustadz Zulfikar ini juga memang walaupun terkenalnya memang humoris gitu ya, sering maksudnya bercanda seperti itu ya, makanya ketika misalnya diajak serius tuh kadang mungkin juga mikirin, maksudnya kami ini ya, maksudnya Ustadz Zulfikar ini kadang-kadang kalau misalnya ini sebenarnya bercanda seperti itu, tapi memang orangnya suka bercanda seperti itu ya. Kadang-kadang canda saya nggak nyampe. Oh, gitu. Berarti ada C-nya belakang. Lucu. Iya. Kadang-kadang orang nyangkain ya. Kemarin tuh ini saya ketemu orang menceritakan orang lain gitu. Beliau tawadu banget gitu. Yang ceritakan ini ya kan berdua gitu dengan orang. Saya A, B, kemudian menceritakan C. Jadi A ini bilang, saya B-nya, A ini bilang tuh yang C itu tawadu banget. Saya bilang, tawadu dia, tawarna duit. Tawarna duit. Iya. Jadi seperti itu. Kemarin juga kan kita touring ke Barabai. Touring pakai kendaraan? Ya, kendaraan. Masya Allah. Barabai. Hah? Saya pakai mobil jadinya. Mobil safety. Bikers itu ya? Yeah. Oh, sama bikers. Iya. Terus kan pada pulang itu pada kenceng-kencengan kan, pembalap. Itu ketuanya pembalap. Iya, saya bilang. Pemuda berbadan gelap. Iya, jadi memang Ustadz Zulfikar kan terkenal suka bercanda gitu, emang lucu gitu ya. Masya Allah, ternyata memang luar biasa ya peran Ustadz Zulfikar Ali Akbar ini. Enggak, saya nggak terlalu besar, itu teman-teman yang lain aja ya. Saya itu nggak ada apa-apanya. Di antara teman yang lain sebenarnya nama beliau lah juga yang sebenarnya masih selalu eksis di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Nah, mungkin itu saja Ustadz ya dalam kesempatan ini. Segitu aja kah? Masih kurang, saya bagian sekitar. Padahal saya mau serius ini. Oh iya kan? Ini belum serius ini. Masih kurang serius kan? Kita tadi anggapnya serius, ternyata beliau belum serius. Saya belum serius ini, masih bercanda aja nih. Belum intinya lagi nih. Baiklah kalau begitu, nanti mungkin lain waktu, lain kali kita akan sambung lagi dengan yang lebih serius lagi Ustadz ya. Ya sahabat Al-Amin TV dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita bersama salah satu pendiri Yayasan Islam Al-Amin Kapuas yang saat ini juga masih menjadi pembina di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, yaitu Ustadz Zulfikar Ali Akbar. Ya memang beliau sangat luar biasa ya perannya di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Baiklah, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini dalam kesempatan mengenal tokoh Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan di lain waktu. Saya Diah Catur Utami mohon undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih, sehat selalu.